pakai celana pendek kayak reman gitu, pakai topi segala macam. Saya ke pasar-pasar, asal ada orang duduk, oriko tangkalakang singkir emang singkir tikang keramat tikang lo mau tekang ore bese doain, oriko tangkalakang singkir emang singkir tikang keramat tikang lo mau tekang ore bese doain. Baru saya ke Jepang, Tuhan suruh ke Jepang. Wasuya mesi kiu mihaya hamayoya oh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. おめでとうございます。私はアッラーの他にイラー、崇拝の対象はないことを証言します。また私はムハンマドがアッラーの信徒であることを証言します。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, tidak bosan-bosannya kami ingin tampilkan sebuah hiburan yang datang dari Pendeta Rizuli Lubis. Ketika Pendeta Rizuli Lubis ini menceritakan, tetapi ceritanya entah beneran atau entah ngarang ya, menceritakan pengalamannya ketika menginjil di Jepang. Ada sebuah kejadian yang sangat lucu kaitannya dengan firman dan bahasa roh juga ya, bahasa yang dia sendiri tidak mengerti tetapi tetap menjadi andalan bagi Pendeta Rizuli Lubis yang akan tetap membingungkan para jemaatnya dan akan membuat kita semakin ngakak terbahak-bahak. Oke sahabat, mari kita simak perjalanan Rizuli Lubis ke negeri Jepang. Saya juga tidak tahu apa yang saya omongkan di sana. Tapi nanti ada kaitannya dengan firman. Terus dia datang, saudara. Dia datang, saya dibawa. Sepanjang jalan kami bisa ngomong. Jadi taksi di Cina itunya ditutup ya belakangnya. Cuma ada segini bolongan kecil supaya bisa ngomong. Kami ngomong terus entah apa yang diomongin. Nggak ngerti. Sampai di kota, saya lihat di situ ada masakan Indonesia. Ya, baru bilang, "Tamu yuk koto klik hati ya." Langsung dia berhenti, saudara. Iya. Saya udah siapkan mata uang yuan ya. Baru saya kasih sama dia. Ya, dia bilang halayo. Saya tahu kurang. Terus bilang ya le. Oh berarti lebih, saya pikir kan. Dia balikin lagi. Bapak dari Indonesia? Iya. Saya ini pastor. Oh iya. Bapak di sini mau ngapain? Iya mau nginjil. Jadi kalau nggak salah itu udah 10 tahun yang lalu Maya. Lebih ya? Mana ibu? Oh yang bawa. Ada 10 tahun lalu Maya. Yang ke Cina ya? Ada 10 tahun. 2000. Ya oke lah, kira-kira 10 tahun lebih lah mungkin ya. Jadi saudara, itu masih gencar-gencarnya pemerintah Tiongkok ya untuk menangkapi para misionaris. Jadi kami waktu itu kalau pelayanan itu jam 2 pagi ke rumah-rumah ya. Ya, rangkaian perjalanan Rizuli Lubis ketika sebelum ke Jepang mampir dulu ke China ya. Dan di situ bertemu dengan seseorang, tetap dia mempergunakan bahasa roh sebagai andalannya ya, walaupun dia katakan dia sendiri tidak tahu artinya, tetapi tetap saja pede mempergunakan bahasa roh tersebut. Dan ketika itu dia lupa apakah ke Cina itu sudah 10 tahun yang lalu. Bertanya kepada istrinya, kelihatannya ya dipanggil mamanya gitu ya. Ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan diceritakan pula di Cina itu banyak sekali para misionaris ditangkap oleh pemerintahan di Tiongkok sana. Lalu apa yang dilakukan oleh Pendeta Rizuli Lubis? Menginjil jam 2 malam. Ya pantaslah kalau dicurigai sebagai maling. Orang waktunya orang tidur nyenyak, justru dia menginjil. Lagian siapa yang diinjili? Orang sudah pada tidur semua kan. Oke sahabat, kita akan tampilkan perkiraan dari Pendeta Rizuli Lubis tentang dia ngarang cerita pergi ke Cina itu sekitar
10 tahun yang lalu kira-kira, saya jadi teringat dengan Bible yang banyak sekali tertulis di situ ayat kira-kira. Oke, kita akan tampilkan sebagai pembelajaran bagi kita semua dan sebagai tanggapan atas cerita karangan dari Pendeta Rizuli Lubis yang pernah pergi ke Cina kira-kira 10 tahun yang lalu. Kira-kira cerita ini beneran atau kira-kira cerita ini karangan? Ya, demikianlah kira-kira. Yang namanya kira-kira itu adalah sesuatu hal yang belum pasti atau tidak pasti. Ketika Pendeta Rizuli Lubis dia mengira-ngira pergi ke Cina itu sekitar kira-kira 10 tahun yang lalu, itu masih wajar lah, kira-kira mungkin dia lupa. Tetapi ketika kita melihat ada tertulis di dalam sebuah kitab suci, ada tulisan kira-kira. Nah, ini menurut para teman-teman kayak mana ya? Kayak gimana ayat suci di dalam kitab kepunyaan orang Kristen kok tertulisnya kira-kira? Kita akan tampilkan ayatnya, ayat kira-kira di dalam Bible. Kira-kira jam 3 malam ada di Matius 14 nomor 25, Markus 6 nomor 48. Kira-kira jam 3 ada di Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 petang Kisah Para Rasul 10 nomor 3. Kira-kira jam 4 ada di Yohanes 1 nomor 39. Kira-kira jam 5 petang ada di Matius 20 nomor 6. Kira-kira jam 5 Matius 20 nomor 9. Kira-kira jam 9 Kisah Para Rasul 23 nomor 23. Kira-kira jam 9 pagi Matius 20 nomor 3. Kira-kira jam 12 Lukas 23 nomor 44. Yohanes 19 nomor 14. Kira-kira pukul 12 Matius 20 nomor 5. Yohanes 4 nomor 6. Kisah Para Rasul 10 nomor 9. Kira-kira 2 jam ada di Kisah Para Rasul 19 nomor 34. Kira-kira 3 jam Kisah Para Rasul 5 nomor 7. Kira-kira 12 orang, kira-kira 20 orang, kira-kira 400 orang, kira-kira 600 orang, kira-kira 1000 orang, kira-kira 2 atau 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya banyak sekali tertulis ayat kira-kira di dalam Bible ya. Ini banyak sekali, kita tampilkan saja, tidak usah kita bacakan semua. Nah, pertanyaannya terkhusus kepada umat Kristen, kalau Rizuli Lubis itu dia lupa, bisa jadi dia bilang kira-kira. Tetapi kalau tertulis di dalam sebuah kitab suci, tertulis kata kira-kira, apakah mungkin Tuhan lupa ataukah mungkin penulisnya yang lupa? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya tentang ayat kira-kira di dalam Bible kepunyaan umat Kristen. Dan selanjutnya kita akan sampai kepada perjalanan Pendeta Rizuli Lubis sampai di Jepang. Pakai celana pendek kayak reman gitu, pakai topi segala macam. Saya ke pasar-pasar, asal ada orang duduk, Oriko tangkalakang singkir emai singkir tikang keramat tiking, lo mau tekang, ore desa doain. Oriko tangkalakang singkir emai singkir tikang keramat tiking, lo mau tekang, ore desa doain. Baru saya ke Jepang. Tuhan suruh ke Jepang. Wasuya mesik, wasuya mesik yang umihaya hamayuya, 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 hamayuya. Oh ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya Pendeta Rizuli Lubis itu ngapain sampai ke Jepang kalau hanya untuk pamer bahasa roh seperti itu ya. Hayo ya, hayo ya, hayo ya, hae, hae. Tetapi pada realitanya banyak orang-orang Jepang yang bersyahadat. Nih, lihat Pendeta Rizuli Lubis ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. おめでとうございます。私はアッラーの他にイラー、崇拝の対象はないことを証言します。また、私はムハンマドがアッラーの信徒であることを証言します。